Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Informasi Geografis ya. Di mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini kita akan membahas kita sudah memasuki materi yang ketujuh ya teman-teman. Sebenarnya materi ketujuh ini adalah rangkuman ya, bisa dikatakan rangkuman ataupun resume dari materi-materi sebelumnya, itu seperti itu. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai digitasi, ada 3 faktor seperti itu, ada 3 komponen, ada yang point, polygon, ada line seperti itu. Nah, kalau kita bicara UTS dikaitkan dengan UTS, nanti teman-teman UTS-nya materi itu seperti itu, materinya itu. Nah, teman-teman juga sudah bikin tugas seperti itu yang saya tugaskan minggu kemarin. Teman-teman sudah coba dan sudah representasikan. Nah, UTS-nya juga berkaitan dengan tugas yang teman-teman sudah bikin, itu seperti itu. Cuma ada sedikit pengembangan. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, pengembangannya seperti apa? Nah, nanti kita ketemu di UTS. Seperti itu. Nah, di pertemuan sekarang saya akan meresum seperti itu. Bisa dikatakan meresum dari materi digitasi, tapi lebih kepada digitasi land. Seperti itu. Di sini saya bikinin semacam ada latar belakang dan permasalahan seperti itu. Jadi nanti juga akan ngaruh di ini di apa di kalau teman-teman bikin resume seperti itu. Ada latar belakang sedikit, terus ada permasalahan. Nah, fungsinya SEG kan menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks menjadi sederhana seperti itu. Permasalahan itu bisa dari berbagai faktor ya teman-teman ya. Salah satunya kan yang dibahas yaitu peta, berkenaan dengan peta letak wilayah seperti itu. Nah, berkaitan dengan cara pembuatan peta dan lain semacamnya seperti itu. Di sini permasalahan di sini yaitu terletak pada pembuatan peta juga dimaksud karena banyak kasus yang bersangkutan dengan ruang spasial. Artinya kan ada ruang spasial yang perlu dikaji, dipetakan seperti itu. Terus dengan adanya peta, persebaran lokasi dapat ditentukan dengan jelas melalui gambar visual. Itu jadi istilahnya jadi acuan itu seperti itu. Nah, untuk teori kajian itu ada art view. Kita menggunakan art view ya, art view keys. Seperti itu. Di mana art view keys itu mengorganisasikan sistem perangkat lunak sedemikian rupa ya. Yang di dalamnya ada project, ada terms. Kemarin nih ada yang nanya nih. Ada yang nanya ke saya, "Pak, terms itu seperti apa? Caranya seperti apa, Pak? Terms seperti itu." Ada yang nanya, diingat-ingat lagi ya. Ketika saya mempraktekkan kemarin video praktikum, teman-teman mencoba seperti itu, mencoba pelan-pelan prosedurnya, cara-caranya seperti itu, dicoba pelan-pelan. Nah, terms itu adalah sekumpulan layar ya teman-teman, diingat, layar dari a view yang membentuk satu tematik tertentu seperti itu. Yang di dalamnya yaitu ada shapefile atau coverage seperti itu, coverage dari area atau citra seperti itu. Itu adalah terms seperti itu. Terms itu juga bisa ditentukan lokasi seperti itu. Misalkan kecamatan untuk poin, kecamatan, rumah sakit dan lain semacamnya. Seperti itu. Dan di dalam term itu ada beberapa field.
field itu melengkapi data, misalkan data kecamatan, fieldnya apa aja, longitude, latitude, kan seperti itu, misalkan arahnya, lokasinya, seperti itu, jalannya, kan gitu teman-teman. Terus ada view juga ya, ada tabel, terus ada chart, ada layout, seperti itu. Terus ada script. Nah, script ini adalah tambahan dari yang kemarin, yaitu bahasa pemrograman sederhana makro yang digunakan untuk mengotomasikan kerja AdView, seperti itu. Terus ada rektivasi ya. Terus koordinat, seperti itu. Ada beberapa alasan untuk melakukan replikasi. Nah, apa sih replikasi itu? Kan berkenaan dengan topik yang kita bahas. Seperti itu, replikasi. Seperti itu, ada replikasi. Replikasi adalah suatu proses pekerjaan untuk memproyeksikan citra yang ada di bidang data dan menjadikan bentuk konform sebangun, seperti itu, dengan sistem proyeksi peta yang digunakan. Artinya petanya udah ada, artinya ruang bangunnya seperti apa, seperti itu. Untuk keperluan replikasi citra satelit dibutuhkan beberapa koordinat titik kontinu lapang sebagai bagian dari titik sekutu, seperti itu. Artinya koordinat titik kontrol lapangan itu dapat diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan dengan GPS. Langkahnya apa aja? Alasan untuk bikin replikasi itu apa aja? Yang pertama yaitu perbandingan seluruh pixel, itu seperti itu. Terus bangun basis datanya ada untuk pemodelan SRG. Terus identifikasi sampel, seperti itu, dan lain semacamnya. Juga ada tersusun overlay ya, overlapping di citra, seperti itu, vektor. Nah, untuk digitasi, proses pengkonversian fitur pada peta spasial ke dalam format digital itu digitasi. Seperti yang sudah kita gunakan, sudah kita praktekkan dari kemarin-kemarin. UTS-nya mengenai digitasi ya teman-teman ya, itu dipelajari. Nah, dengan konsep informasi pengelompokan atau cakupan dari lapisan ini memiliki arti besar. Pengelolaan basis data yang pertama yaitu membantu dalam mengatur fitur yang berhubungan, seperti itu, memaksimalkan jumlah atribut ya terkait dari tiap-tiap fitur, itu seperti itu ya. Fungsinya juga memfasilitasi proses analisis spasial. Nah, langkah kerjanya seperti apa sih? Seperti itu. Untuk replikasi, nah ini lebih kepada replikasi ya teman-teman ya. Langkah kerjanya yang pertama dibuka AdView-nya ya teman-teman ya. Kalau di sini saya coba buka, coba ya. Saya coba buka. Teman-teman juga bisa mengikuti nanti ya. Oke. Cancel aja dulu. Extensionnya diisi ya teman-teman sekalian ya. Extension import. Map
Jadi input data pada file add data seperti itu. Jadi add data ya teman-teman ya. Misalkan new data ya bisa, new project ya, add data seperti itu. Datanya apa? Kita ambil data yang berbentuk JPEG ya, JPEG ya seperti yang lalu. Ini sama seperti apa? Seperti yang kemarin-kemarin. Terus di situ setelah data terinput, kita klik georefreshing ya, lalu klik icon seperti di bawah. Ini artinya ada georefreshing di sini. Nanti terus ada pemetaannya. Seperti itu. Terus habis itu tentukan ya. Habis itu temukan bentuk plus. Plus yang ada di sini. Itu seperti itu. Terus untuk digitasi peta, untuk mendigit sebuah peta, yang harus dilakukan adalah membuat layer. Artinya contohnya pergi ke tools seperti itu. Pergi ke tools, add catalog itu seperti itu. Di dalam add catalog buat shape ya, baru seperti gambar di bawah ini seperti itu. Add shape. Langkah-langkahnya seperti ini. Jadi dia itu nanti akan terbentuk jalannya seperti apa, lokasi primernya, sungai seperti apa, seperti itu. Jadi dari proses ini dia itu langsung bikin pemetaannya tuh kayak gitu. Oh ya, ini pakai ARMAP ya, ARMAP juga pakai ARMAP bisa ya. Nanti pakai ARMAP untuk mencobanya. Jadi dari proses-proses ini dia itu akan membentuk misalkan judulnya apa, legendanya, skalanya, misalkan arah mata angin, gambar dan lain semacamnya nanti bisa terbentuk itu seperti itu. Akan jadi seperti ini teman-teman. Akan ditambah seperti itu. Intinya sih bikin peta sendiri itu seperti itu. Ya mungkin dari materi ini sebagai ini ya, sebagai apa, sebagai pelengkap gitu, sebagai pelengkap dari materi inti yang sudah dibahas kemarin itu seperti itu. Saya sih sebenarnya pengen mereview hasil dari ini, dari apa, pekerjaannya teman-teman yang kemarin yang sudah dikerjakan itu seperti itu. Sambil saya bikin ini tadi, bikin soal untuk UTS seperti itu. Tapi sekali lagi saya tekankan, soal UTS-nya itu materi digitasi ya teman-teman ya. Ini hanya materi pelengkap itu seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pertanyaannya nanti di grup WA ya teman-teman ya. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.